Oke, kembali lagi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau menyambung pertanyaan ke Prof. Karim. Ini roh Demokrat kan biasanya misi yang kita kenal adalah misi perubahan, perbaikan, bukan keberlanjutan. Nanti kalau cukup panjang, ternyata serius, ini akan seperti apa dong, Prof? Ya, saya bilang tadi kecil kemungkinan ya koalisi itu akan terjadi antara PDIP dengan Demokrat, kecuali ada force majeure. Force majeure itu baik menyangkut kelangsungan koalisi perubahan atau ada insentif yang luar biasa besar dari PDIP, seperti misalnya Al Hilal yang membeli Ronaldo lah dengan insentif yang sangat luar biasa. Tapi itu kemungkinan terjadi menurut saya. Kenapa begitu? Tetapi kita harus lihat fakta bahwa koalisi yang dibangun oleh blok manapun hari ini itu seperti bayi yang janin yang baru usia 3 bulan ya. Baru menggumpal, belum jelas jenis kelaminnya, belum jelas wajah dan rupanya. Jadi perubahan itu masih bisa terjadi. Nah, kalau soal klaim posisi tidak terlalu sulit, misalnya Demokrat yang mengusung perubahan di satu sisi, PDIP yang mengusung keberlanjutan, kan kalau dikawinkan masih bisa perubahan dalam keberlanjutan. Karena ini permainan wacana saja sekali lagi, sebab menurut saya tidak melihat koalisi ini dibangun oleh dasar ideologi yang kuat, preferensi yang tegas dengan mengatakan saya di sini bukan di sana. Tidak melihat seperti itu. Buktinya apa? Bagaimana mungkin Demokrat dikatakan sudah yakin kalau dia mengatakan kami akan mengevaluasi dukungan jika pada tanggal ini Anies tidak juga mengumumkan wakil Tak presiden. kunjung juga. Kalau ungkapannya seperti itu, jadi sebenarnya plasenta yang menghubungkan antara PKS, Demokrat, dan Nasdem ini apa kalau bukan posisi tawar menyangkut calon wakil presiden atau hal-hal yang memberikan insentif yang menguntungkan bagi partai itu. Bukan soal ideologis menurut saya. Demikian juga misalnya antara Gerindra dengan PKB begitu ya. Yang tidak kita dengar itu kan antara P3 Perindo dengan PDIP. Nah, jadi menurut saya kalau melihat kondisi koalisi atau blok kerjasama yang baru menggumpal, belum punya jenis kelamin dan rupa, perubahan masih mungkin terjadi. Meskipun sekali lagi, kalau melihat fakta kesejarahan dan kondisi, sampai hari ini ya, selama pemilu langsung terjadi, belum pernah terjadi koalisi antara Partai Demokrat dengan PDIP. Apakah ini akan memulai suatu babak baru? Atau terjebak di ruang nostalgia yang lama, kan gitu ya? Pertanyaan itu masih akan terjadi. Kalaupun terjadi pertemuan, menurut saya ya pertemuan biasa saja, say hello, silaturahmi untuk menegaskan bahwa meskipun mereka punya posisi dan preferensi politik yang berbeda, tapi mereka tidak lupa menjalin komunikasi demi kesejukan. Paling ujungnya seperti itu. Saya tidak mendahului dan tidak kenal gitu ya. Tapi kalau prolognya seperti itu, akan ujungnya seperti demi bangsa dan negara kita rela menepis ego sendiri. Akan begitulah bahasanya kurang lebih. Kalau jargonnya tadi menarik loh, lucu itu tuh asli tuh, ya perubahan untuk keberlanjutan, kan Mas Andika atau melanjutkan perubahan. Kayaknya nggak ketemu tuh, Nah, Mas Andika pertanyaannya begini, Puan AHY, ya kan, dikaitkan dengan perubahan untuk keberlanjutan. Pak Jokowi setuju nggak gitu? Ya, jadi pertemuan AHY dan Puan ini kan konteksnya ingin menjajaki cawapres ya, kalau dilihat dalam konteks saat ini. Nah, ini bahaya juga Mas Fadila. Kalau kita kembali kepada premis utama bahwa Pak Jokowi ini juga pengen loh dilibatkan dalam penentuan cawapres. Tiba-tiba PDIP menentukan cawapresnya AHY tanpa melibatkan Pak Jokowi, tambah marah lagi Pak Jokowi. Artinya relasi Pak Jokowi dan Bu Mega juga akan semakin merenggang. Yang diuntungkan lagi-lagi adalah Pak Prabowo, gitu ya. Tadi rencananya katanya kan mau naikin Ganjar sama si Anies ini kan. Jadi kalau mempertimbangkan variabel Pak Jokowi yang tidak dilibatkan dalam diskusi politik antara PDIP dan Demokrat, ya ini tentu Pak Prabowo akan mengambil keuntungan dari relasi yang kian dingin antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Untuk kesekian kali dan kesekian kali dan kesekian kalinya. Betul sekali. Dan saya melihat juga ya bahwa sebenarnya dalam back mind PDIP dan back mind-nya Demokrat, AHY bukanlah cawapres yang diinginkan oleh PDIP. Dan juga PDIP bukanlah partai atau koalisi yang diinginkan oleh Demokrat sebenarnya, Mas. Jadi pertemuan sesaat aja sebenarnya antara Mbak Puan dan Mas AHY nanti. Sebab apa? Bagi PDIP
tidak perlu Partai Demokrat untuk bisa maju menjadi Pilpres 2024. Tiket sudah diamankan. Yang kedua, resources elektoral AHY juga sangat terbatas kalau dibandingkan dengan Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, ya kan AHY hanya di kelas papan tengah nih dalam Liga Cawapres, sehingga tidak memberikan insentif elektoral yang signifikan dibandingkan dengan Erick, dengan Sandi atau Ridwan Kamil. Dan yang ketiga, Mas, ya AHY ini sudah pasti ya, dugaan saya ini akan dicalonkan dengan Anies. Gitu. Jadi pertemuan nanti hanya pertemuan saling intip-mengintip. Jadi cukup kuat ya koalisi perubahan ini ya, walaupun kabarnya akan ada pertemuan Puan dan juga AHY ini. Ya, saya melihat pertemuan AHY Puan tidak akan merombak fondasi koalisi perubahan. Jadi hanya intip-mengintip saja? Hanya intip-mengintip, hanya main jadi tadi malam tuh kira-kira apa? Kalau misalnya kita mungkin mau bergosip-gosip, apa sih pertemuan tadi malam? Hanya cuma sekedar minum-minum teh kopi biasa? Ya, atau? Kan bisa jadi headline pada hari ini buktinya kan? Betul. Dan tentunya dalam politik itu, pertemuan politik itu tidak ada yang sia-sia. Tapi Mas Tadi Andika, Prof Makarim kan mengatakan bahwa bisa jadi ini akan bermanfaat untuk putaran kedua, gitu kan? Investasi bagi di putaran PDIP. kedua. Nah, tapi akhirnya juga merubah nggak yang di grassroots? Yang selama ini ada pertegangan antara Demokrat dan juga PDIP. Maksudnya polarisasinya Polarisasinya akan ini nggak? Iya, pertemuan Mbak Puan dan AHY, kalau itu ditarik menjadi rekonsiliasi PDIP dan Demokrat, ditarik lagi ke atas rekonsiliasi SB dan Megawati, ini tentu bisa meredam lah ya. Tapi kalau hanya pertemuan seperti ini tidak akan meredam. Tetapi saya lihat ini kan bukan pertemuan pertama antara Puan dan AHY. Pernah sebelumnya bahkan Pak AHY ketemu dengan Bu Megawati selfie bareng di salah satu event Idul Fitri atau apa saya lupa gitu ya. Jadi saya tidak melihat ini akan sampai jauh, sampai dalam hubungannya. Ini hanya masih di permukaan dan sesaat lagi kan juga Pak Anies akan mendeklarasikan siapa cawapresnya. Oke, kalau mau mencairkan hubungan antara Bu Mega dan Pak SBY, ya memang bertemu jangan di Blok M ya, karena kan Blok M kan Blok Mega. Ya, harusnya. Sedangkan Blok S kan Blok SBY. Dan antara Blok S sama Blok M lah coba dicari tempatnya di mana lah. Di mana gitu ya. Kan entah di Cipete atau Tendean atau di mana gitu ya. Terima kasih Mas Andika, terima kasih juga Prof. Sama-sama Mas Suryadi atas analisanya, paparannya pada pagi hari ini. Kita nantikan lah ya hasil dari pertemuan itu akan membahas apa ya. Ya nungguin aja di Cipete mungkin lah. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan juga informasi-informasi menarik lainnya ya, Vi ya. Tetap bersama kami.